اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hari ini kita bersolawat kepada Nabi. Solawat itu sudah sering dibahas dan memang solawat itu amalan yang cocok untuk umat akhir zaman ini. Khususnya kita yang berada di zaman, kita lihat zaman fitnah semakin deres, dunia semakin ruwet, ya apa tidak ya, dunia semakin semakin ruwet, tambah dino tambah ruwet, tambah sumpek, masya Allah, semakin kabur, nggak jelas mana yang hak mana yang batil, yang hak koyok batil, sing batil koyok hak, ya, maka membingungkan. Kadang-kadang yang hak dilindes, yang batil disanjung-sanjung. Habis gitu mau milih ulama akhir zaman ini repot, soalnya ulama sudah kececeran sehingga kate ngaji nang ulama lek keliru guru nih iso tambah kesasar. Pokoknya zaman fitnah gak karu-karuan. Maka di zaman seperti ini yang pingin selamat diantaranya dengan banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sholawat. Soalnya sholawat ini, saya cerita tentang sholawat ini tak mari-mari. Abu Yasin Muhammad bin Abi al-Maliki itu di dalam kitabnya Khasaisul Ummah al-Muhammadiyah itu menulis mengenai fadlu sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau min syarafiha, keutamaan umat Nabi Muhammad dijadikannya istimewa. Ada amalan namanya sholawat itu sama beliau dirinci fadilahnya, faedahnya sholawat, bukan keutamaan. Misalnya satu kali sholawat dikasih 10 rahmat, ya, itu yang mengatakan seperti itu ada sekian banyak hadis, bukan itu. Tapi maksudnya manfaatnya sholawat itu bisa ini. Di kitab beliau ditulis ada 39 fawaid. Bayangkan, sholawat itu enteng padahal. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cuma begitu dok. Kasarannya cuma komat kamit sedikit, enteng, cuma hanya menggerakkan bibir. Tapi manfaatnya ada lebih dari 3 yang ditulis Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki saja ada 39. Salah satunya apa? Dikatakan sholawat itu yang pertama yaitu kita menunaikan perintahnya Allah. Karena Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang insyaallah kita semuanya hafal, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan sama Allah disuruh, sholawatlah kalian hai orang-orang yang beriman, sholawat kepada Nabi. Maka kita sholawat kepada Nabi berarti kita menunaikan perintah Allah. Jelas menunaikan perintah Allah itu pahalanya luar biasa. Sholawat ini sunnah apa wajib? Wajib. Sholawat itu wajib. Buktinya sampean kalau sholat 5 waktu kalau sholawate sah sembahyang nih. Maka dari itu sholawat hukumnya wajib. Yang di dalam sholat hukumnya wajib. Nah, beliau juga nggak salah. Sunnah ketika kayak begini, ya. Perintahnya sunnah ketika di luar sholat. Di dalam sholat hukumnya wajib. Urip gak kate sholawat gak iso, harus, karena sholat itu seantara rukun qauli itu di tasyahud akhir harus ada sholawat. Nah, jadi kita sholawat menunaikan perintah Allah. Kemudian kita sholawat juga kita muwafaqah itu kayak seakan-akan barengi, karena Allah juga bersolawat kepada Nabi. Kita melok-melok nunut sholawat Gusti Allah kepada Nabi. Walaupun sholawatnya Allah ke Nabi dengan sholawat kita ke Nabi itu beda. Kalau sholawatnya Allah ke Nabi, Allah innallaha wa malaikatahu, Gusti Allah bersolawat kepada kanjeng Nabi, itu adalah sana wa tashrif, itu adalah sanjungan, memuliakan Allah yang di sini di atasnya. Makamnya Allah tentu di atasnya Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan kemuliaan, ngangkat kanjeng Nabi dengan Allah bersolawat kepada Nabi. Tapi kalau solawatnya kita doa wa su'al, solawatnya kita itu jaluk nang Gusti Allah, ya Allah limpahkan solawat nang kanjeng, mangkane mesti keterima. Lek donga sing liyane, ya Allah duwe bojo sing ayu, yo kadang-kadang keterima, kadang-kadang pas gak keterima. Namanya doa.
Tapi kalau sampai dungo itu solawat, Allahumma sholli, ya Allah limpahkanlah solawat kepada Nabi Muhammad, itu wis gak kate ada kemungkinan gak keterima, pasti keterima. Kenapa? Lawang Allah sudah menyatakan Allah melimpahkan solawat kepada Nabi. Allah sudah ngomong Allah melimpahkan salawat kepada Nabi, sampai dungo ya Allah limpahkan salawat kepada kanjeng Nabi, ya mesti wong anjane Gusti Allah wis ngomong dhisik ya. Maka itulah kenapa amalan salawat pasti diterima, karena ada hadis shalah ala nabi Muhammadi fa qabulu hatman biduni tarab amaluna bainal qabuli wa raddiha illa shalah ala nabi Muhammadi. Amalan kita yang lain bisa keterima bisa tidak, kecuali sholawat pasti keterima. Kenapa? Soalnya kita nunut sholawat Gusti Allah, nunut dong. Maka karena nunut tadi dapat manfaat, barengi sholawat Gusti Allah, barengi sholawat malaikat. Ya kalau saya kiaskan di bab hadis takminul malaikah, itu kan ada kalau kita imam sholat itu baca waladhdallin ya, makmumnya ngomong amin. Nah itu waladhdallin itu kalau malaikat dengar waladhdallinnya imam, malaikat itu juga amin. Nah kata kanjeng Nabi di banyak hadis itu kalau kita aminnya itu, makanya ojo kecepatan, ojo kesuwen ya. Aminnya itu pas dengan aminnya malaikat, itu dosa kita dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kiaskan ke bab sholawat, gak apa-apa. Ini saya sendiri ya. Nah, malaikat sholawat kepada kanjeng Nabi, kok pas malaikat sholawat kita juga pas sholawat, mudah-mudahan bedu juga menjadi penyebab dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena hebatnya kita, hebatnya malaikat. Nggih, Masya Allah. Kemudian sholawat satu pasti dapat 10 rahmat. Ini ada riwayatnya semua. Sholawat satu diangkat 10 derajat. Ini mungkin kita sudah sering dengar, tapi di balai ini mana paling menghayati. Bayang no, diangkat 10 derajat. Misalnya derajat kita di sini, di ini derajat, Zain Pak Bud di sini. Ya, hadir majelis MT. Sholawat. Allah ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli mundak 10 loh, 1, 2, 3, 4, 5 loh guys, tak tutup bisa nih 10 mana ya Rabbi tadi harus bisa nih ya Rabbi, tak nada sing rotok dukur ya Rabbi sholli pindo selawat mundak rombo ping 3 lho kan di omah terus gak yakin aku lari nom milih di omah selawat apa? Iya, Masya Allah. Pokoknya kalau biasanya, soalnya saya sama-sama nom soalnya ya. Lek pengajian majelisan ini semangat sholawatan, begitu di omah lah. Lali, makanya si istiqomah hadir majelis hadir majelis sholawat, dan tentunya beda. Sholawat sendiri di rumah ya dapat fadilah, tapi ketika rame-rame bareng-bareng seperti ini ada keistimewaan yang lain. Bahkan pernah saya baca di kitabnya Habib Muhammad bin Abdul Haddad, itu ada kitabnya Masrabus Sofi Al-Hani. Di situ diterangkan salah satu keutamaan majelis sholawat kayak begini, dikatakan tidaklah di satu tempat ada orang ngelumpuk-ngelumpuk seperti ini. Zikir kepada Allah. Ini kita kan juga zikir kepada Allah. Sholawat itu juga min anwa'id zikir. Kita zikir kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi, maka kecuali akan ada bau harum. Kalau ketindan ini saya ini. Tapi sampai ke abu, soalnya sampai kehilangan penciuman gara-gara corona. Enggak, penciuman ini tidak bisa dicium manusia. Akan keluar bau harum yang memenuhi daripada bumi dan langit. Maka malaikat-malaikat di atas langit kemudian yang mencium bau tersebut mengatakan, oh ini raihatus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ini raihatu majlis sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada majlisnya kalau nggak salah. Ini bau wangi majlis sholawat kepada Nabi, maka tentunya bau wangi itu menyebabkan turunnya rahmat, ampunan, derajat pisang sholawat diangkat derajat ping 10, diberi 10 hasanah kebaikan, dihapus asr sayyiat. Lu bayang 1 kali sholawat dihapus 10 kali dosa, tapi dosa cili, dosa sing gerang-gerang nggak bisa. Udah ngono aku tak sih ping 10, mari ngono sholawat sebisa. Lo yo nggak bisa ya. Dosa yang sayiat itu ngelirik arek wedok didik, nah itu sayiat 1. Maka sholawat 1 menghapus 10 sayiat. Dan sholawat ini juga banyak manfaatnya luar biasa. Sampai kalau saya sebut satu-satu, kalau di kitab Khosais itu tadi sampai 39. Dan sholawat ini juga membuat doa menjadi
ekspres cesplong. Kalau ditaruh di depannya doa, dungo, kate dungo solawat dhisik. Makanya sampean nek ndelok dungane ulama niku mesti sadurunge poin doanya pasti ana sholat. Nah, Habib Ali Habsyi karena pecinta sholawat yang ngarang Maulid Habsyi, nanti sampean kalau baca ini sadurunge donga wis sholawat mulai nyanjung Kanjeng Nabi sudah masuk doa wala manatul fikru min darul usul Muhammadiyatil Qutra. Sik sholawat maneh, sik nyanjung Kanjeng Nabi maneh. Maka menyebabkan hijab di langit. Doa ini kita ibarat 50. Nggih. Pertama itu bahan bakarnya kurang jos. Begitu dikasih sholawat ini panas, cepat katanya mau naik. Kemudian doa tadi ditutup sama sholawat lagi, maka yang sholawat membuka hijab, sholawat yang penutup mempercepat doa ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga arja lebih diharapkan untuk qabul doa yang disertai dengan sholawat.